Misalkan di sini satelit A memancarkan gelombang radio dengan jarak sejauh lingkaran dari satelit A. Nah, di sini posisi penerima GPS berada di lingkaran dari satelit A. Jaraknya ketemu, hanya posisinya belum akurat. Untuk menambah keakuratan, sekarang satelit B memancarkan gelombang radio. Nah, dari sini posisi penerima GPS bisa ditemukan, yaitu di antara persilangan lingkaran A dan lingkaran B ada dua posisi. Nah, hanya saja ketelitiannya masih belum akurat karena masih ada dua posisi. Nah, di sini satelit C memancarkan gelombang radio, sehingga pertemuan dari ketiga lingkaran satelit ini menentukan lokasi dari penerima GPS. Assalamualaikum sobat sekalian, kali ini kita akan membahas bagaimana cara satelit GPS bekerja. GPS adalah Global Positioning System. Satelit GPS mengelilingi bumi 2 kali sehari dalam orbit yang tepat. Setiap satelit mengirimkan sinyal berisi data ke perangkat GPS. Penerima GPS menggunakan informasi ini untuk menghitung lokasi pasti pengguna. Pada dasarnya, penerima GPS mengukur jarak ke masing-masing satelit dengan jumlah waktu yang diperlukan untuk menerima sinyal yang dikirimkan. Dengan pengukuran jarak dari beberapa satelit, penerima dapat menentukan posisi pengguna. Jumlah satelit di dunia ini, data tahun 2019, Amerika sebanyak 31 unit, Rusia dengan GLONASS-nya 24 unit, Galileo milik Eropa 22 satelit, Cina Beidou sebanyak 35 unit. Ya, di sini negara Cina paling banyak memiliki satelit GPS. Yang kedua adalah Amerika. Unit GPS dapat menampilkan informasi seperti kecepatan, arah jalur, ketinggian lokasi, jarak perjalanan, jarak ketujuan, posisi matahari terbit dan matahari terbenam, dan sebagainya. Ini adalah gambaran para peralatan GPS yang ada di pasaran. Berikut adalah foto dari satelit GPS, lintasan satelitnya. Di sini adalah contoh lintasan satelit dari milik Cina dan Amerika, yaitu Beidou dan milik Amerika GPS. Dua negara ini paling banyak memiliki satelit. Sekarang trilaterasi atau trilateration adalah teknik matematika yang digunakan oleh perangkat GPS untuk menentukan posisi, kecepatan, dan ketinggian pengguna. Dengan menganalisis sinyal radio dari beberapa satelit GPS dan menerapkan geometri lingkaran, bola, dan segitiga, perangkat GPS dapat menghitung jarak atau kisaran yang tepat untuk setiap satelit yang dilacak. Di sini adalah gambaran dua satelit yang bisa untuk menentukan lokasi dari seseorang pengguna GPS. Dengan dua satelit ini, lokasinya masih belum bisa ditentukan secara sempurna. Nah, di sini adalah gambaran perhitungan dari bagaimana suatu satelit dan penerima GPS mendapatkan data-datanya. Di sini T1 adalah waktu pengiriman, kemudian T2 adalah waktu penerimaan. Dari selisih waktu ini akan ditemukan jarak. Ya, T2 dikurangi T1 dikalikan dengan konstanta. Konstanta ini adalah kecepatan dari gelombang radio, yaitu 300.000 km per detik. Nah, kalau di sini menggunakan dua satelit, sehingga ditemukan jarak R1 dan R2. Sekarang gambaran dari trilaterasi. Di sini ada 3 satelit A, B, dan C, masing-masing mengeluarkan gelombang radio, sehingga GPS di sini menerima 3 gelombang radio dari 3 satelit GPS. Kita lihat cara kerjanya. Pertama kali satelit A memancarkan sinyal dan diterima oleh GPS. Seperti ini, A memancarkan sinyal diterima oleh GPS. Jarak satelit A dan GPS terdeteksi.
Di waktu yang bersamaan, satelit B memancarkan sinyal ke GPS dan jarak satelit B ke GPS terdeteksi. Demikian juga satelit C memancarkan sinyal dan diterima oleh GPS. Dari ketiga satelit ini, akhirnya GPS bisa mendeteksi jarak masing-masing satelit. Oleh GPS, data-data ini diolah sehingga bisa menampilkan informasi yang bisa kita gunakan. Jadi untuk menampilkan informasi ini minimal GPS memerlukan 3 satelit. Untuk mendapatkan informasi 3 dimensi, GPS minimal memerlukan 4 satelit atau lebih. Jadi makin banyak makin baik, sehingga hasilnya makin presisi. Ini gambaran dari 4 satelit yang berhubungan dengan penerima GPS. Berikut adalah gambaran dari 3 satelit. Jarak T2 T1 kalikan C itu adalah 300.000 km per detik. Sebagai ilustrasi, di sini ditempatkan 3 buah satelit, yaitu satelit A, satelit B, dan satelit C. Kita misalkan di sini satelit A memancarkan gelombang radio dengan jarak sejauh lingkaran dari satelit A. Nah, di sini posisi penerima GPS berada di lingkaran dari satelit A. Jaraknya ketemu, hanya posisinya belum akurat. Untuk menambah keakuratan, sekarang satelit B memancarkan gelombang radio. Nah, dari sini posisi penerima GPS bisa ditemukan, yaitu di antara persilangan lingkaran A dan lingkaran B ada 2 posisi. Nah, hanya saja ketelitiannya masih belum akurat karena masih ada 2 posisi. Nah, di sini satelit C memancarkan gelombang radio, sehingga pertemuan dari ketiga lingkaran satelit ini menentukan lokasi dari penerima GPS, sehingga posisi penerima GPS ditemukan dengan tepat. Demikian rekan-rekan sekalian, gambaran dari cara kerja satelit GPS sehingga posisi dari pengguna GPS bisa terdeteksi. Semoga uraian singkat ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.